warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Al-Budi Prasetyo dari kelas Daring 2 Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari UAS perbaikan data mining yang berjudul yaitu penerapan fungsi data mining klasifikasi untuk prediksi kemudian menggunakan decision tree. Tugasnya adalah buatlah video yang menjelaskan secara benar dan baik dari judul tersebut disertai hasil praktik untuk mempermudah penjelasan. Tugas bersifat individu dikumpulkan pada link YouTube maksimal hari Selasa 19 Juli jam 8 sore. Oke, teman-teman, kita langsung saja untuk penjelasan. Ini penjelasan. Kita langsung menuju ke sini. Yang pertama ada import dataset di Google Drive dan import data pandas. Pada import dataset ini saya menggunakan Google Colab, teman-teman. Di Google Colab ini saya sudah mengupload file CSV di drive saya. Kemudian saya juga mengimport library pandas dari Google Colab itu sendiri dan library NumPy, kemudian disertai dengan library Scalene, yaitu library Scalene tree, import decision tree classifier. Kemudian ada library matplotlib, pplot. Ini juga saya import dari library Python di Google Colab. Oke, teman-teman, untuk penerapannya seperti ini. Untuk shortcut atau kodenya nanti saya akan cantumkan di link Google Drive, link deskripsi video YouTube saya. Oke, kita langsung jalankan, teman-teman. Apabila telah seperti ini, teman-teman, berarti sudah terhubung di file CSV di Google Drive-nya. Kemudian setelah data diimport di Google Drive serta import data pandas, kita menuju ke data understanding. Di data understanding ini saya memuat deskripsi tabel dengan menggunakan deskripsi head, data frame titik head. Data frame titik head itu fungsinya adalah menjelaskan tentang beberapa isi tabel dan garis disertai dengan penjelasan tentang variabel yang tertera. Kemudian setelah data understanding, kita ada data preprocessing, teman-teman. Di data preprocessing ini adalah perubahan data atau pemanipulasian data di sebuah data mining, teman-teman. Yang pertama ada mengubah huruf ke angka. Kenapa kok bisa diubah huruf ke angka? Karena kalau variabel tetap string atau variabel huruf nanti tidak akan bisa terbaca di waktu modelingnya. Ini saya input lagi data dari Google Drive-nya, yaitu menggunakan form Google Colab import drive mount content drive. Kemudian ada import pandas lagi, NumPy, ada variabel Scalene lagi, matplotlib lagi. Kemudian ada perubahan ini, ada variabel baru bernama D, kemudian sama dengan K, 0, lusa sama dengan 1, N sama dengan 2 atau titik 2. Titik 2 sama dengan 2. Oke. Ini untuk data frame-nya atau tempatnya yaitu di baris nationality atau asal negara. Kemudian untuk variabel D yang satu lagi yaitu berada di garis Q,
Yes berarti 1, no berarti 0. Kita jalankan dulu teman-teman codingannya. Jika teman-teman seperti ini, kalau dibuat agak lebih tertata ya teman-teman ya, daripada yang di efek tadi. Kemudian kita langsung menuju ke pemvisualisasian data berwujud dengan data tabel. Ini ada variabel negara, ada variabel baru, data frame di grup dari data garis nationality atau asal negara, kemudian di print, dimasukkan lagi ke variabel negara tadi, kemudian isi dari variabel nationality tadi ada UK, ada USA, ada N, itu akan masuk di variabel negara tadi. Kemudian ada jumlah experience atau jumlah pelanggan atau jumlah tahun pengalaman dari komedian itu ada 50, 40, 25. 50 untuk UK, kemudian 40 untuk USA, kemudian 25 untuk N. Kemudian ada PLT title, adalah penambahan sebuah judul untuk sebuah gambaran kolom atau visualisasi data padang seperti ini. Kemudian ada PLT X label, artinya garis X ini akan dianggap sebagai apa. Ini saya tulisi sebagai asal negara. Kemudian ada PLT Y label, ada jumlah tahun pengalaman, kemudian menuju ke PLT bar nationality, jumlah experience. Kalau disatukan akan jadi seperti ini. Oke teman-teman, kita visualisasikan lagi. Oke teman-teman, sudah. Kemudian untuk langkah selanjutnya ada memisahkan baris dan fitur kelas. Ini pada tahap ini masuk pada tahap data preprocessing, di mana ini saya memuat ada import dari Google Drive lagi, ada import data pandas, ada import data NumPy, kemudian scaling lagi, ada pembacaan file CSV ini atau alamatnya, ini tujuan alamatnya di drive my drive /show.csv. Kemudian variabel X memuat data file logs, di mana ini ada ketentuannya seperti ini teman-teman. Begitupun dengan variabel Y. Kemudian untuk base fitur atau variabel base fitur ini ada sebuah fungsi dari Google Colab maksudnya, ada cell base, kemudian score funcs, ini juga sebuah variabel baru bernama C2. Kemudian untuk K saya all semuanya. Untuk fit base fitur titik fit ini masuk ke data variabel X dan Y ini. Untuk df score pada data frame fit score data kolom fit d data frame X kolom. itu score fit d concat df kolom df score axis itu kolom space score print itu kolom enlarge 5, score. Oke teman-teman, kita langsung jalankan. Nanti akan jadi tampilan seperti ini teman-teman. Ada space, ada score. Untuk rank 2, skornya seperti ini teman-teman. Saya lihat sendiri. Untuk perubahan datanya
ini ada variabel fitur. Semua yang ada di sini, X, experience, rank, nationality akan masuk ke fitur di dalam variabel bernama X. Kemudian untuk Y akan masuk ke variabel atau kelas, variabel kelas ini untuk Go. Y itu akan menuju ke variabel Go atau baris Go. Nanti apabila divisualisasikan atau ditampilkan akan jadi seperti ini. Selanjutnya ada ini sudah ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini saya dulu. Ada variabel from escalon model selection import train test split atau pemisahan. Di sini ada from escalon metric import acquisition score, confusion metric, classification report. From escalon import 3. Ini kodinya seperti ini teman-teman. Untuk train test split adalah pemisahan dari variabel dua tadi X dan Y. Nanti X dan Y akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu X train dan X test. Kemudian untuk form escalon metric itu akan memuat acquisition score, confusion metric, classification report. Kemudian ini ada form escalon import tree atau mendatangkan sebuah algoritma atau gambaran dari decision tree itu sendiri. Untuk pemisahnya seperti ini teman-teman. Sebelumnya kita juga import dulu escalon, kemudian import tree, kemudian ada from escalon model selection import train test split lagi, kemudian ada from escalon tree import decision tree classifier, kemudian ada import matplotlib, pplot, asplt. Kemudian di escalon ini mengimport library tree yang tadi sudah diimport di baris shortcut atau codingan ini. Kemudian untuk from escalon dataset import load iris. Maksudnya apa teman-teman? From escalon dataset import load iris ini adalah pemanggilan sebuah database yang bernama load iris. Di load iris nanti adalah gabungan dari XY dan XY adalah bernilai true. Untuk pemisahnya seperti ini nanti di split train test split maksudnya. Di train test split nanti pemisahnya akan menjadi X train, X test, Y train, Y test, kemudian sama dengan train test split X, Y, test size 0,3, random state 0, tree data, tree decision tree, random state 0, tree data, titik fit, X train, Y train. Oke teman-teman, ini sudah tampil seperti ini. Untuk modelingnya, ini merupakan tahap yang paling penting di decision tree. Di tahap ini nanti kita import fitur selection, from escalon import fitur selection, kemudian from escalon tree import export grafik. Ini untuk menampilkan export grafik. Ada tree data, out file bernama decision tree, habibi titik dot, fitur names dimasukkan ke variabel fitur yang tadi, yaitu variabel fitur ini teman-teman. Fiturnya masuk ke ini, yaitu X, experience, rank, nationality. Nah, kalau sudah akan kita proseskan terlebih dahulu, kita jalankan terlebih dahulu teman-teman.
Kemudian untuk import grafik ada with open decision tree habibie.aspect graphic.read graphic short.graph graph.view. Oke teman-teman, kita coba terlebih dahulu. Ini sudah masuk. Apabila sudah masuk, kita klik tombol files. Ini kemarin sudah saya lihat sini. Ini untuk filenya decision tree habibie.dot, kemudian ada ini juga file PDF-nya, bisa di-download. Kemudian untuk evaluasi, saya hanya memuat nilai akurasi prediksi pada data testing bernilai tinggi data skor X-test Y-test. Ini nilai prediksi saya adalah 0,97. Nilai prediksi itu juga dipengaruhi dari sebuah isi dari variabel Y itu sendiri teman-teman. Jadi saya hanya memuat nilai 0,97 ini. Kemudian untuk penerapan pada decision tree atau visualisasi data akan saya bukakan. Penerapan akan menjadi seperti ini teman-teman. Ada nationality kurang dari 0,75 dan gini 0,064 samples 105 value 34 32 39. Oke teman-teman, begitulah penerapan dari data mining mengenai penugasan dari penerapan fungsi data mining untuk klasifikasi untuk prediksi kemedian menggunakan decision tree. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.